Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Amelinda dari kelompok 11 kelas 07 TPLP 011. Kali ini saya dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang mail server security atau keamanan mail server. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakangnya. Email saat ini selain digunakan untuk berkirim surat antar pribadi, juga digunakan sebagai sarana komunikasi antar instansi. Email memiliki beberapa keunggulan dibandingkan surat konvensional, terutama dalam kaitannya dengan efisien waktu dan biaya. Dengan perkembangan teknologi informasi yang konstan, hampir semua data berharga yang menjadi target serangan disimpan dalam berbagai bentuk di server. Belum lagi stabilitas keseluruhan sistem bergantung pada server. Inilah sebabnya mengapa server menjadi target menarik untuk serangan jahat termasuk pada mail server. Apa itu mail server? Mail server merupakan sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Mail server adalah program daemon yang bekerja menampung dan mendistribusikan email dalam suatu jaringan. Protokol yang umum digunakan antara lain protokol SMTP, POP3, dan IMAP. Pada dasarnya, cara kerja utama mail server adalah sending mail atau mengirim email dan receive email atau menerima email. Dua pekerjaan itu dilakukan dengan menggunakan protokol email standar. Protokol SMTP bertugas mengirim pesan dan menangani permintaan surat keluar, sedangkan protokol IMAP dan POP3 bertugas menerima pesan dan kemudian memprosesnya. Inti fungsi mail server adalah sebagai program yang membantu mengatur agar email dapat dikirim oleh pengirim sekaligus dapat diterima dengan aman, cepat, dan tanpa kendala oleh penerima email. Apa itu mail server security? Jika server email tidak aman, pelaku jahat dapat memperoleh akses di dasar untuk mengeksploitasinya dengan mengirimkan dengan berbagai jenis spam dan pesan phishing dari server email. Akibat dari serangan phishing dan berbagai praktik berbahaya lainnya, email dan jaringan tempat beroperasi menghadirkan titik masuk potensial bagi cracker yang ingin mengeksploitasi kerentanan sistem, dan karena itu dibutuhkan keamanan mail server atau mail server security. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Mustajab. Saya ingin menjelaskan tentang keamanan untuk mail server. Keamanan untuk mail server ini sangat penting karena email adalah salah satu alat komunikasi dan bisnis yang paling populer. Dan untuk bisnis, khususnya kehilangan informasi rahasia dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Penting juga agar server berjalan dengan stabil sehingga pengguna dapat mengakses kapan saja. Yang kedua ini ada keamanan email bergantung pada prinsip-prinsip perencanaan dan manajemen yang baik yang menyediakan keamanan sistem email dan infrastruktur teknik informatika dengan perencanaan yang tepat, manajemen sistem, dan pemantauan berkelanjutan. Organisasi dapat menerapkan dan memelihara keamanan yang efektif. Selanjutnya ini ada ancaman umum. Ancaman umum itu meliputi apa saja sih? Salah satunya ini adalah malware. Semakin banyak penyerang yang memanfaatkan email untuk mengirimkan berbagai serangan ke organisasi melalui penggunaan malware atau perangkat lunak berbahaya yang mencakup virus ROM, Trojan Horse, dan spyware. Serangan ini jika berhasil dapat memberikan kontrol kepada entitas jahat atas workstation dan server yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk mengubah hak istimewa, mendapatkan akses ke informasi sensitif, memantau aktivitas pengguna, dan melakukan tindakan berbahaya lainnya. Selanjutnya ini ada ancaman kebocoran data. Ancaman kebocoran data pribadi adalah salah satu target utama para peretas ketika sebuah email dikirim melalui internet melewati saluran komunikasi yang tidak terlindungi. Kata sandi, nama pengguna, dan pesan itu sendiri dapat disadap. Untuk mencegahnya perlu mengenkripsi email masuk dan keluar. Protokol SMTP, POP3, dan IMAP harus dienkripsi dengan SSL atau TLS. Selanjutnya ini ada spam dan phishing. Email komersial yang tidak diminta biasanya disebut sebagai spam adalah pengiriman pesan. Email komersial adalah phishing yang mengacu pada pengguna sarana berbasis komputer yang menipu untuk mengelabui individu agar menanggapi email dan mengungkapkan informasi sensitif. Sistem email yang disusupi seringkali digunakan untuk mengirim pesan spam dan melakukan serangan phishing
menggunakan alamat email yang dipercaya. Selanjutnya ada Malicose. Malicose ini sistem email yang disusupi seringkali digunakan untuk mengirim pesan spam dan melakukan serangan phishing. Menggunakan alamat email yang dipercaya, entitas berbahaya dapat memperoleh akses tidak sah ke sumber daya di tempat lain di jaringan organisasi melalui serangan yang berhasil di server email. Misalnya, setelah server email disusupi, penyerang dapat mengambil sandi pengguna yang dapat memberi penyerang akses ke host lain di jaringan organisasi. Yang terakhir ini ada rekaya. Rekaya ini daripada meretas ke dalam sistem, penyerang dapat menggunakan email untuk mengumpulkan informasi sensitif dari penggunaan organisasi atau pengguna melakukan tindakan yang mendorong serangan lebih lanjut. Serangan memanipulasi psikologis yang umum adalah email spoofing, di mana satu orang atau program yang berhasil menyamar sebagai orang lain dengan memasukkan informasi pengirim yang ditampilkan dalam email untuk menyembunyikan asal aslinya. Selanjutnya cara mengamankan mail server, yang ini akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengamankan mail server. Langsung saja ke topiknya ya guys. Yang pertama adalah konfigurasi opsi relay email dengan hati-hati agar tidak menjadi open relay. Sangat penting untuk mengkonfigurasi parameter relay email menjadi sangat ketat. Semua server email memiliki opsi ini, di mana dapat menentukan domain atau alamat IP yang mana server email akan merelay email. Dengan kata lain, parameter ini menentukan untuk siapa protokol SMTP harus meneruskan email. Kesalahan konfigurasi opsi ini dapat merugikan karena pelaku spam dapat menggunakan server email dan daya sumber jaringan sebagai gerbang untuk mengirim spam kepada orang lain yang mengakibatkan masuk daftar hitam. Ada tips sih. Yang pertama adalah pastikan selalu menggunakan strong password untuk semua account. Banyak juga ya terjadi serangan flooding di email spam karena adanya akun-akun yang passwordnya itu compromise, jadi mudah dihack. Sebagai admin, kita juga bisa memaksa user untuk menggunakan password yang secure melalui menu di Zimbra admin atau di class of service dengan menentukan batas minimal panjang password, ketentuan untuk besar kecil huruf, dan kombinasi angka. Yang kedua adalah siapkan autentikasi SMTP untuk mengontrol akses pengguna. Autentikasi ini memaksa orang-orang untuk menggunakan server untuk mendapatkan izin mengirim email dengan terlebih dahulu memberikan nama pengguna dan kata sandi. Ini membantu mencegah relay terbuka dan penyalahgunaan server. Jika dikonfigurasi dengan cara yang benar, hanya akun yang dikenal yang dapat mencegah SMTP server untuk mengirim email. Konfigurasi ini sangat disarankan jika server email memiliki alamat IP yang diletakkan. Terus ada sedikit tips juga. Sini harus mengaktifkan akses SSL untuk keamanan data. Terus jangan gunakan protokol IMAP, POP3, dan SMTP standar, atau yang portnya cuma 143, 110, dan 25. Gunakan port SSL untuk protokol tersebut, yaitu port 995 untuk POP3 SSL, port 993 untuk IMAPS, dan port 465 atau 587 untuk SMTP SSL. Yang ketiga adalah batasi koneksi untuk melindungi server dari serangan DOS. Jumlah koneksi ke server SMTP harus dibatasi. Parameter ini bergantung pada spesifikasi perangkat keras server yang di dalamnya ada memori, bandwidth, NIC, dan CPU, dan lain-lain ya. Dan beban nominalnya itu per hari. Parameter utama yang digunakan untuk menangani batasan koneksi meliputi jumlah total koneksi, jumlah total koneksi simultan, dan kecepatan koneksi maksimum. Untuk mempertahankan nilai optimal ini, mungkin memerlukan perbaikan ya seiring waktu. Ada tips sedikit. Yang pertama adalah aktifkan SMTP autentikasi
untuk pengiriman email. Terus di-set juga di kliennya menggunakan autentikasi pada bagian setting SMTP sehingga user harus melakukan otorisasi sebelum melakukan pengiriman email. Aktivasi SMTP autentikasi ini membutuhkan perhatian pada tips bagian 4 ya. Yang keempat itu aktifkan reverse DNS untuk memblokir pengirim palsu. Sebagian besar sistem perpesanan menggunakan pencarian DNS untuk memverifikasi keberadaan domain email pengirim sebelum menerima pesan. Pencarian terbalik juga merupakan opsi menarik untuk melawan pengirim email palsu. Setelah reverse DNS lookup diaktifkan, SMTP memverifikasi bahwa alamat IP pengirim cocok dengan nama host dan domain yang dikirimkan oleh klien SMTP dalam perintah hello atau hello. Yang kelima, gunakan server DNSBL untuk melawan penyalahgunaan email maksud. Salah satu konfigurasi terpenting untuk melindungi server email adalah menggunakan daftar hitam berbasis DNS, memeriksa apakah domain atau IP pengirim diketahui oleh server DNSBL di seluruh dunia. Dapat mengurangi secara substansial jumlah spam yang diterima. Mengaktifkan opsi ini untuk menggunakan server DNSBL dalam jumlah maksimum akan sangat mengurangi dampak email masuk yang tidak diminta. Server DNSBL ini mencantumkan semua IP dan domain pengirim spam yang dikenal. Untuk yang keenam, aktifkan SPF untuk mencegah sumber palsu. Sender Policy Framework atau SPF adalah metode yang digunakan untuk mencegah alamat pengirim palsu. Saat ini, hampir semua pesan email yang melecehkan membawa alamat pengirim palsu. Pemeriksaan SPF memastikan bahwa MTA pengirim diizinkan untuk mengirim email atas nama-nama domain pengirim. Saat SPF diaktifkan di server, data MX server pengirim atau data DNS mail exchange divalidasi sebelum pengiriman pesan terjadi. Yang ketujuh adalah konfigurasi aktifkan SURBL untuk memverifikasi konten pesan. SURBL adalah kepanjangan dari Spam URI Real Time Blocklist. Ini untuk mendeteksi email yang tidak diinginkan berdasarkan tautan yang tidak valid atau berbahaya di dalam pesan. Memiliki filter SURBL membantu melindungi pengguna dari serangan malware dan phishing. Saat ini tidak semua server email mendukung SURBL, tetapi jika server orang pesan mendukungnya, mengaktifkannya akan meningkatkan keamanan server serta keamanan seluruh jaringan karena lebih dari 50% ancaman keamanan internet berasal dari konten email. Yang ke-8 adalah enkripsi autentikasi POP3 dan IMAP untuk masalah privasi. SSL TLS adalah cara paling terkenal dan termudah untuk menerapkan autentikasi yang kuat. Ini digunakan secara luas dan dianggap cukup dapat diandalkan. Yang ke-9 adalah memiliki setidaknya 2 data MX untuk failover. Memiliki satu data MX tidak pernah cukup untuk memastikan aliran email yang berkelanjutan ke domain tertentu. Itulah mengapa sangat disarankan untuk menyiapkan setidaknya 2 MX untuk setiap domain. Saya punya tips-tips lagi nih untuk cara-cara melindungi mail server. Yang keempat itu ada cara-cara yang dilakukan untuk untuk melindungi mail server. Tips-tipsnya adalah batasi trust network. Jika IP tertentu diset sebagai trust network, email dari IP tersebut akan diperbolehkan mengirim email tanpa otorisasi.
Terus aktifkan polisi D untuk membatasi jumlah maksimum pengiriman atau penerimaan email dalam suatu internal waktu tertentu. Tips ini bermanfaat untuk mengantisipasi adanya flooding spam yang bisa berakibat blacklist terhadap IP publik yang digunakan. Untuk yang keenam, tutup semua port yang tidak digunakan selain port untuk konsumsi publik. Tutup semua port yang lain menggunakan firewall. Bisa juga membatasi akses port tertentu hanya untuk akses dari IP tertentu. Yang selanjutnya adalah ubah port default untuk SSA. Gunakan port selain port 22, misalnya port 8622 agar port SSH tidak sibuk menerima request dari spammer. Selanjutnya, gunakan appliance atau instance terpisah untuk anti-spam dan mail server utama. Jadi, modelnya adalah front end, back end. Sehingga jika ada serangan besar-besaran yang akan menjadi target adalah mesin front end ya. Selanjutnya aktifkan relay blocklist atau RBL online seperti Barakuda Central dan zenspamhouse.org. RBL ini membantu melakukan verifikasi IP yang dicurigai dengan spammer. Selanjutnya aktifkan sender policy framework yang tadi sudah dibahas. Untuk incoming maupun outgoing, SPF bisa mengurangi kemungkinan adanya email forgery, meningkatkan performa mail server dalam menangkal spam, dan meningkatkan ranking spam di mata mail server lain. Seperti itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.